Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Manajemen Information System kode 2 akan menjelaskan ringkasan isi dari paper berjudul ChatGPT, Post-Phenomenology and the Human Technology-Reality Relations. Paper tersebut membahas bagaimana konsep post-phenomenology terutama yang dikembangkan oleh Dan Ihe dan dapat digunakan untuk memahami hubungan antara manusia dan teknologi, khususnya dalam konteks ChatGPT. Beberapa penulis berpendapat bahwa ChatGPT sebagai teknologi hermeneutik material memediasi pemahaman manusia tentang teks dan realitas. Meskipun membantu dalam memproses informasi, namun terdapat kekhawatiran bahwa ketergantungan pada teknologi bisa membuat kita jadi kurang peka terhadap makna yang tersembunyi atau lebih dalam dari suatu hal, dan juga mengurangi kemampuan kita untuk memahami sesuatu berdasarkan sudut pandang dan pengalaman pribadi kita sendiri. Klasifikasi dan potensi bias dalam model bahasa besar seperti ChatGPT menjadi perhatian. Meskipun alat ini canggih, ia dilatih berdasarkan data yang ada dan mungkin mereproduksi atau memperkuat bias yang ada. Pada dasarnya, penemu dan juga pelopor dari ChatGPT ini memiliki pandangan yang berbeda antara satu sama lain. Contohnya seperti pendapat dari Don Iye, dia mengemukakan bahwa ChatGPT ini menjadi salah satu agen hermeneutik atau pemberi informasi yang relevan dan juga sesuai. Walaupun keakuratannya itu tidak terlalu tinggi, tetapi dia merupakan penghubung antara dunia dengan manusia. Kemudian pendapat kedua didapat dari Dmytro Mikhailov pada tahun 2020 di International Technology. Dia mengemukakan bahwa ChatGPT ini merupakan agen fenomenologi atau penelitian yang mana dia itu mengumpulkan dari berbagai sampel, lalu dia memahami sampel tersebut dan dijadikan satu informasi yang menurutnya relevan. Mengapa ChatGPT itu disukai oleh banyak orang atau digunakan oleh banyak orang? Karena ChatGPT itu bisa mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang ada di kebiasaan manusia. Contohnya seperti kemudahan dalam akses informasi, dia juga bisa memberikan bahasa yang lebih manusiawi dan lain sebagainya. Pada awalnya, pengemuka dari ChatGPT itu berkeinginan untuk memberikan atau menganalisis mengenai large language model atau LLM yang mengamati bagaimana generatif AI ini dapat mengatasi kemampuan emergency melalui pelatihan bahasa, yaitu didapat dari IDE 2002. Pada awalnya, ChatGPT ini populer karena dia bisa menginputkan dari teks menuju ke gambar, seperti contohnya pada Microsoft Bing Image Creator pada tahun 2004. Kemudian pada pengembangannya, dia juga diberikan kepercayaan untuk memberikan informasi kepada manusia. Tapi informasi ini belum tentu benar, belum tentu salah. Pada akhirnya ChatGPT ini memberikan informasi yang relevan. Relevannya dalam artian ya sesuai yang diberikan penciptanya kepada dia melalui sebuah analisis atau dilatih dalam suatu proses dan dimanipulasi menjadi teks yang lebih mudah dipahami oleh manusia atau yang dapat disebut dengan LLM itu tadi atau Large Language Model. Penulis menjelaskan bahwa ChatGPT itu bukan cuman mesin yang menjawab pertanyaan, tetapi juga ikut menafsirkan dan menciptakan makna dari apa yang kita minta. Hal ini biasa disebut sebagai hermeneutika mesin, yaitu dimana proses ketika ChatGPT ini membaca input kita dan menghasilkan respon yang bermakna. Jadi bukan asal-asalan. Lalu ChatGPT ini juga mempengaruhi cara kita memahami dunia. Contohnya, ketika kita mengetik pertanyaan itu merupakan bagian dari pengalaman mikro atau langsung, tapi cara kita memahami jawabannya juga dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang kita. Hal ini disebut sebagai pengalaman makro. Jadi hubungan manusia dan ChatGPT bukan cuma soal bertanya dan dijawab, tapi juga soal bagaimana maknanya bisa terbentuk. Selain itu, ChatGPT bisa menyesuaikan jawaban dengan siapa yang bertanya. Ia juga bisa mengenali konteks bahasa, gaya bicara, lalu kadang memberi respon yang disesuaikan. Ini menunjukkan bahwa ChatGPT ikut mengatur cara kita berinteraksi, bahkan cara kita berpikir saat menggunakan teknologi. Penulis ini menguraikan postphenomenologi sebagai sebuah pendekatan filosofis yang melihat teknologi bukan sekedar alat netral, melainkan mediator aktif
Dalam membentuk pengalaman persepsi manusia, pendekatan ini menekankan bahwa setiap interaksi dengan teknologi membawa nilai serta makna dan interpretasi yang berubah seiring konteks penggunaannya. Peran ChatGPT sebagai mediator dalam konteks paper, ChatGPT dianalisis sebagai contoh nyata dari teknologi yang memberikan peran lebih dari sekedar mesin penjawab. ChatGPT dianggap memediasi hubungan antara manusia dan informasi, berperan aktif dalam menyusun, mengelola, dan menyajikan pengetahuan yang pada gilirannya mempengaruhi cara berpikir serta interaksi sosial. Pendekatan post-phenomenologi membantu kita memahami bahwa respon dan interaksi yang dihasilkan oleh ChatGPT ini merupakan hasil dari proses mediasi kompleks antara algoritma dan konteks pengguna. Implikasi multistabilitas teknologi halaman-halaman tersebut juga menyentuh konsep multistabilitas, di mana ChatGPT dapat memiliki makna dan fungsi yang beragam tergantung pada cara serta konteks penggunaannya. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.